Selamat datang sahabat ruang sunyi, untukmu yang berzodiak Taurus. Ada sesuatu yang selama ini tertahan rapat di dalam dadamu, sebuah energi diam yang tidak pernah benar-benar padam, hanya menunggu detak yang tepat untuk keluar. Dan saat ini, tepat di ambang momen ini, semesta berbisik bahwa pintu kecil yang selama setengah terbuka itu mulai bergerak lebih lebar. Dalam bacaan kali ini, kita akan menyelami arus halus yang sedang berputar di sekeliling langkahmu karena Yang Maha Kuasa sedang menata ulang kejutan-kejutan tenang yang akan terasa seperti rumah pulang. Ingatlah sayang, ini adalah tafsir umum yang tidak selalu sama persis dengan semua kisah. Jadi ambillah hanya yang hangat di dadamu dan biarkan sisanya pergi seperti daun jatuh ke tanah. Sekarang tarik napas perlahan dan izinkan bahumu sedikit melunak. Biarkan gelisah yang tak perlu kau bawa itu turun melewati tulang rusukmu, keluar dari ujung jari, lalu lenyap. Kamu sedang memasuki ruang sunyi di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna, hanya ada undangan untuk hadir dan mendengar. Di sini, antara detak jantungmu dan hening, aku berbicara langsung ke dalam ruang paling jujur milikmu. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu. Kartu pertama, Asmara Temperance. Kartu Temperance adalah keseimbangan, kesabaran, pencampuran unsur-unsur yang berlawanan, dan proses penyembuhan yang bertahap. Kartu ini mengajak untuk tidak buru-buru, melainkan menemukan titik tengah yang harmonis antara keinginan hati dan tuntutan realita. Taurus yang dikenal setia namun cenderung keras kepala dalam mempertahankan zona nyaman, kehadiran Temperance di area asmara membawa pesan mendalam. Ada energi hangat yang mulai merambat kembali ke ruang hatimu, meski langkahmu masih terasa ragu dan hati-hati. Kamu mungkin mendapati seseorang dari masa lalu muncul kembali, namun kali ini dengan sikap yang lebih dewasa dan niat yang lebih jernih, atau sebaliknya, sebuah pertemuan baru terasa seperti sudah ditakdirkan karena getaran ketenangan yang ia bawa. Namun, inti dari kartu ini adalah ajakan untuk introspeksi. Apakah kamu masih memegang luka lama dengan erat, atau sudah bersedia menuangkan kesedihan itu perlahan ke dalam wadah penerimaan? Sekitar awal Mei, jernihnya energi temperance akan membantumu melihat mana hubungan yang benar-benar membawa kelembutan dan mana yang hanya bertahan karena kebiasaan atau rasa takut akan kesepian. Pesan khusus untukmu Taurus, jangan biarkan sifatmu yang sulit berubah membuatmu terjebak dalam hubungan yang hanya terasa aman namun tak lagi tumbuh. Kartu ini mengingatkan bahwa cinta sejati tidak pernah memaksamu mengorbankan kedamaian batin. Jika ada orang yang membuatmu merasa harus selalu menekan perasaanmu sendiri, itu tandanya keseimbangan telah rapuh. Sebaliknya, temperance mendorongmu untuk membuka hati secara perlahan, seperti kuncup bunga yang tahu kapan waktunya mereka. Arahkan langkahmu pada hubungan yang saling memberi ruang bernapas, bukan pada drama yang menguras energi. Dari sini, mari kita lanjutkan melihat bagaimana energi serupa mempengaruhi jalur karirmu. Kartu kedua, karir, The Empress. Kartu The Empress adalah kesuburan, kreativitas, kelimpahan, keibuan, dan pertumbuhan yang alami. Kartu ini melambangkan kekuatan untuk melahirkan ide-ide baru, merawat proyek hingga membuahkan hasil, serta kemampuan menarik keberlimpahan melalui kehangatan dan ketekunan. Taurus yang memiliki hubungan erat dengan alam, kenyamanan material, dan ketekunan luar biasa, The Empress di posisi karir adalah pertanda bahwa kamu sedang memasuki persimpangan penting, bukan persimpangan yang menakutkan, melainkan persimpangan subur di mana dua jalan setapak sama-sama menjanjikan buah manis. Yang satu mungkin jalur lama yang kamu kenal betul, terasa aman seperti selimut malam, namun lambat laun mungkin mulai terasa sempit. Yang lainnya adalah peluang baru yang terasa sedikit menantang, namun menawarkan ruang tumbuh yang luas dan penghargaan yang lebih sepadan dengan usahamu. Energi kartu ini berkata, jangan pilih karena takut, pilihlah karena tahu bahwa kamu layak mendapat lebih. The Empress adalah simbol bahwa kamu sedang subur dengan potensi. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil sekarang akan berakar dan bercabang di masa depan. Jadi jagalah tanah hatimu agar tidak terlalu keras menolak perubahan. Nasihat untukmu, Taurus yang kerap menolak keluar dari rutinitas. The Empress justru menekankan bahwa pertumbuhan sejati terjadi ketika kamu membiarkan intuisi dan kasih sayang pada diri sendiri memandu langkah, bukan semata logika atau rasa takut kehilangan kendali. Jika tawaran baru terasa mengerikan karena belum pernah kamu coba, ingatlah bahwa ratu kesuburan ini tidak akan memberimu benih yang tak bisa tumbuh.
Keluarkan sisi lembut dan percaya dirimu. Kamu memiliki kemampuan luar biasa untuk merawat sesuatu hingga menjadi besar dan berkelimpahan. Cobalah untuk tidak terjebak pada rasa harus sempurna dari awal. Yang diperlukan hanyalah langkah pertama yang berani. Lalu biarkan proses alamiah bekerja. Setelah memahami pijakan karirmu, mari kita arahkan pandangan pada aliran keuanganmu. Kartu ketiga, keuangan, Ace of Wands. Kartu Ace of Wands adalah awal yang bersemangat, potensi murni, percikan ide, energi baru, dan kesempatan yang datang tiba-tiba. Kartu ini sering membawa kabar tentang proyek baru, sumber penghasilan tak terduga, atau dorongan berani untuk memulai sesuatu dari nol. Taurus yang biasanya teliti dan ingin kepastian dalam urusan materi, Ace of Wands di area keuangan terdengar seperti lonceng kecil di pagi yang tenang. Tidak mengguncang, namun cukup mengejutkan untuk membuatmu membuka mata lebar-lebar. Perubahan signifikan sedang mengetuk pintu rekening dan kebiasaan finansialmu. Energi ini menunjukkan bahwa aliran rezeki mulai merembes dari celah-celah yang sebelumnya kamu anggap remeh. Bisa dari pekerjaan sampingan yang tiba-tiba naik permintaan, dari keahlian tersembunyi yang mulai dilirik orang lain, atau dari peluang investasi kecil yang tidak terpikirkan sebelumnya. Namun hati-hati, Taurus yang cenderung ingin semua terencana rapi. Ace of Wands datang seperti api kecil. Ia bisa menjadi kobaran besar jika kamu beri bahan bakar yang tepat, atau bisa padam jika kamu terlalu banyak berpikir dan menunda tindakan. Kamu mungkin merasa ragu karena angka-angkanya belum jelas, tapi kartu ini justru mengajakmu untuk mempercayai percikan pertama itu sebagai petunjuk bahwa gerbang baru sedang terbuka. Pesan peringatan sekaligus dorongan. Jangan biarkan sifatmu yang perfeksionis dan takut kehilangan kontrol membuatmu mengabaikan kesempatan karena tampak belum matang. Ace of Wands tidak menjanjikan stabilitas langsung, ia menjanjikan potensi. Dan kamu, Taurus, adalah ahli dalam mengubah potensi menjadi ketahanan, asalkan kamu berani mengambil risiko terukur. Cobalah untuk menyisihkan sebagian kecil dana atau waktu untuk mencoba peluang baru, bahkan jika terasa seperti lompatan kecil. Ingat, kesuburanmu di karir tadi akan menyokong kestabilan keuangan ini jika kamu menyambut percikan api itu dengan tangan terbuka, bukan dengan daftar kekhawatiran. Dari gemerlap peluang finansial, mari kita lihat bagaimana peruntunganmu secara keseluruhan terbentuk. Kartu keempat, peruntungan Six of Cups. Kartu Six of Cups adalah nostalgia, kenangan masa kecil, pemberian, pertemuan kembali, dan kebaikan dari masa lalu. Kartu ini sering membawa energi manis, namun juga bisa menjadi peringatan untuk tidak terlalu terpaku pada apa yang telah berlalu. Taurus yang dikenal memiliki ingatan kuat dan cenderung menyimpan momen-momen lama sebagai harta berharga, Six of Cups di posisi peruntungan adalah pesan lembut layaknya angin senja. Peruntunganmu secara keseluruhan akan terasa sangat positif. Bukan dalam bentuk ledakan keberuntungan yang dramatis, melainkan seperti rangkaian kebaikan kecil yang saling menyambung, persis seperti kamu menemukan koin-koin berharga di saku manti lama. Ada banyak peluang yang sebenarnya sudah sangat dekat denganmu, bahkan mungkin sudah berulang kali lewat di depan mata. Namun sayang, kadang kabut keraguan yang kamu bawa dari pengalaman pahit masa lalu menutupi pandanganmu. Kartu ini mengajakmu untuk melihat ke belakang, bukan dengan rasa sesal, melainkan dengan rasa syukur. Karena orang-orang atau peluang yang pernah menyakitimu juga telah memberimu kebijaksanaan untuk kini membedakan mana yang tulus dan mana yang sementara. Di sekitarmu mungkin akan hadir sosok-sosok lama yang membawa bantuan tanpa pamrih, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti tanda dari alam semesta untuk terus melangkah. Nasihat reflektif untukmu, Taurus, Six of Cups memintamu untuk melepaskan beban kekecewaan masa lalu. Bukan karena lupa, tapi karena beban itu hanya membuat punggungmu bungkuk dan lehermu menengadah ke belakang terus-menerus. Keberuntungan sejati tidak bisa diraih oleh tangan yang gemetar karena masa lalu. Ketika kamu mulai berani mengambil langkah kecil setiap hari, berhenti menyesali apa yang sudah tidak bisa diubah, maka jalan di depan akan terasa lebih lapang dan terang. Dukungan juga bisa datang dari orang yang tidak pernah kamu duga. Mungkin seorang tetangga, rekan lama, atau anggota keluarga yang selama ini diam-diam memperhatikan perjuanganmu. Bukalah hati untuk menerima kebaikan, karena memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Setelah peruntungan terasa lebih ringan, mari kita tutup dengan menjaga energi terpenting, kesehatanmu. Kartu kelima, kesehatan, King of Wands.
Kartu King of Wands adalah kepemimpinan, visi, keberanian, gairah yang terkendali, dan energi api yang matang. Sosok raja ini penuh daya, namun tahu kapan harus menyala dan kapan harus beristirahat. Taurus yang seringkali mengabaikan sinyal tubuh karena terlalu fokus pada pekerjaan atau urusan orang lain, King of Wands di posisi kesehatan adalah pengingat tegas namun hangat. Energi kartu ini menunjukkan bahwa kelelahan yang kamu rasakan belakangan bukan sekadar fisik, bukan karena kurang tidur semata, melainkan juga karena tekanan batin yang belum kamu sadari atau engkau pendam terlalu lama. Sebagai Taurus, kamu terbiasa bertahan dan tetap berjalan meski rasanya berat, tapi Raja Wands ini mengingatkan bahwa bahkan api terkuat pun perlu kayu baru dan udara segar untuk terus menyala. Tubuhmu saat ini sedang berbicara dengan bahasa yang lembut, sedikit pegal di sini, sedikit pusing di sana, mudah marah tanpa sebab, atau rasa malas yang tidak biasa. Semua itu adalah bisikan agar kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya menguras tenagaku? Pesan penutup untuk kesehatanmu, Taurus, jadilah King of Wands bagi dirimu sendiri. Pimpin tubuh dan jiwamu dengan kebijaksanaan. Jangan tunggu sampai padam baru mencari obor. Beri waktu untuk istirahat yang sesungguhnya, bukan sekadar rebahan sambil memikirkan pekerjaan. Atur ulang ritme hidup. Mungkin dengan mengurangi konsumsi berita yang mencemaskan, dengan berjalan di tanah tanpa alas kaki setiap pagi, atau dengan berani berkata tidak pada beban yang bukan hakmu untuk dipikul. Ketika pikiran mulai tenang, tubuh akan mengikutinya. Kesehatan sejati bukan hanya tentang tidak sakit, tetapi tentang rasa ringan saat bangun tidur dan rasa damai saat menutup mata di malam hari. Saya tutup pembacaan kali ini dari ruang sunyi dengan rasa syukur pada semesta yang telah menemani langkahmu. Dari 5 kartu yang kita buka bersama, Temperance yang menyeimbangkan asmara, The Empress yang menyuburkan jalur karier, Ace of Wands yang menyalakan peluang keuangan, Six of Cups yang membawa kedamaian dari perubahan hidup, serta King of Wands yang menjaga api kesehatanmu. Semoga pesan-pesan lembut ini bisa menjadi lentera kecil di harimu. Jika ada 1 atau 2 getaran yang terasa hangat di dada, bawalah. Jika ada yang terasa asing, lepaskan kembali ke angin. Saya mengundangmu untuk terus mengikuti ruang sunyi agar tidak kehilangan bisikan-bisikan berikutnya yang semesta siapkan khusus untukmu. Sampai jumpa di hening berikutnya, dan ingatlah, kamu tidak pernah sendirian dalam ruang ini.